Ya, selamat pagi anak-anak. Salam Pagi, sehat. pagi. Iya, selamat Pak. Salam sehat. Selamat berjumpa lagi di mata pelajaran administrasi sistem jaringan untuk yang pertemuan ketiga ini. Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan Baik. pasti semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi sebagai peserta didik kita diharapkan untuk mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Karena itu kita harus selalu rajin cuci tangan, selalu memakai masker, makan makanan sehat dan bergizi, dan tidak usah keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin kita berdoa membuka mata pelajaran. Silakan. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah membuka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Jadi untuk saat ini kita akan belajar tentang administrasi sistem jaringan. Nah, ini di kelas 11 TKJ tentang materi instalasi sistem jaringan pertemuan ketiga. Dengan kompetensi dasarnya menginstalasi sistem operasi jaringan, sedangkan indeks IPK-nya pertama melakukan simulasi sistem operasi jaringan menggunakan virtual mesin, dan yang kedua membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini pertama, dengan disediakan komputer dan virtual mesin, peserta didik dapat melakukan simulasi instalasi sistem operasi jaringan dengan menggunakan virtual mesin dengan tepat. Dan yang kedua, melalui diskusi dan simulasi instalasi sistem operasi jaringan, peserta didik bisa membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan dengan benar. Nah, sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan cara bagaimana untuk mengabsen. Absen Bapak sudah sebarkan di grup WA masing-masing melalui Google Form. Nah, silakan klik untuk linknya. Kemudian setelah klik, nah, ini cara pengisian absennya. Tadi terus alamat email, hari, tanggal, mata pelajaran apa, nama guru, nama siswa, kelas. Oke, di sini absensi ada hadir, sakit kesinan dan tanpa keterangan, dan bukti pembelajaran. Bukti pembelajaran ini adalah bukti screenshot. Screenshot dari kehadiran kita pada hari ini. Sementara meeting ini, jadi adik-adik siswa silakan screenshot, karena gambar bukti itu perlu saat kita mengisi daftar hadir. Kemudian berikut sebelum kita masuk pada materi kita, ada review dari materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya ini ada analisa kebutuhan perangkat server dan metode instalasi sistem operasi jaringan. Ada 2 nomor. Dan sebelum kita mulai, kita perlu menyegarkan kembali tentang materi berikutnya. Nah, di sini ada 2 nomor. Pertama, apa saja yang perlu ditentukan pada saat penentuan kebutuhan perangkat keras dari server. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan partisi.
di soal nomor 1. Apa ada yang bisa siswa yang menjawab soal nomor 1? Bisa, Pak. Oke. Tina Trakesak, silakan. Soal nomor 1. Soal nomor 1, dengan jawaban server yang stabil sangat ditentukan oleh sistem operasi dan hardware yang mumpuni. Salah satu pertimbangannya, kita harus mempunyai prosesor, RAM yang bagus, dari segi performanya, dan juga jaringan yang tepat. Sekian. Ya, oke, terima kasih. Berarti masih mengingat dan sering-sering membaca tentang materi sebelumnya. Jadi untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan partisi? Ada yang bisa menjawab? Bisa Bapak. Oke, silakan. Itu pembagian ruang pada hard disk. Pada saat kita melakukan instalasi sistem operasi, ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Metode yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi perangkat keras dan kondisi perangkat lunak pada komputer server tersebut. Ya, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Karena kita sudah mereview kembali materi sebelumnya, jadi sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini tentang instalasi sistem operasi jaringan. Jadi di sini Bapak sudah menyediakan video pembelajaran. Video pembelajaran ini tentang langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Tentang video pembelajaran tentang langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Bapak menggunakan metode virtualisasi dan menggunakan sistem operasi Debian 8. Jadi untuk sekarang adik-adik siswa silakan mengamati video pembelajaran berikut.
Sini. Ada. Oh, enggak apa. Di sebalik itu dong.
Nah, itulah tadi tayangan video pembelajaran tentang instalasi sistem operasi jaringan. Jadi bagaimana adik-adik siswa? Untuk video tadi jelas kan? Tidak ada yang blur. Oke. Terus lanjut. Setelah adik-adik siswa mengamati tayangan video tadi, di sini ada lembar kerja peserta didik yang biasanya sudah Bapak bagikan lewat grup masing-masing semua. Nah, untuk mengajarkan LKPD ini, cara pengerjaannya seperti ini. Ini dia lembar kerja peserta didik. Ini dibuat dalam bentuk Google Form yang sudah Bapak bagikan kelompok. Di sini ada tugasnya adalah langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Untuk langkah-langkahnya Bapak tidak menyuruh adik-adik siswa untuk mengikuti langkah-langkah yang seperti di video tadi. Silakan adik-adik siswa cari referensi di YouTube atau di Google banyak tentang langkah-langkah sistem operasi jaringan. Terserah sistem operasi jaringan apa, terserah menggunakan metode apa, metode instalasi apa. Kan dalam metode instalasi sistem operasi jaringan ada 4 metode. Pertama itu ada clean install, ada upgrade, ada virtualisasi, dan terakhir itu ada multiboot. Jadi silakan memakai metode apa yang adik suka, sistem operasi jaringan apa yang adik suka. Kemudian langkah-langkahnya silakan screenshot dan tempatkan di tempat yang Bapak sudah buat untuk menginstruksikan. Nah, itu LKPD. Jadi untuk sekarang, adik-adik siswa silakan membuat tugasnya. Untuk saat ini, silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai tugasnya, LKPD-nya? Sudah ada yang selesai? Sudah, Pak.
Oke. Terus berikut. Nah, kalau adik-adik sudah mengajarkan lembar kerjanya, untuk menutup materi pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Bisa, Bapak. Oke, silakan. Bisa. Ya, Selina, silakan. Kesimpulannya adalah instalasi sistem operasi merupakan proses untuk menginstal sistem operasi ke dalam suatu komputer, sehingga program aplikasi yang ada di dalamnya bisa dijalankan dengan baik dan digunakan dengan baik pula oleh penggunaan user. Dalam artian lain, bahwasanya jika sistem operasi ini merupakan perangkat lunak atau software yang memang memiliki tugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras atau hardware komputer dan bisa memudahkan pekerjaan pengguna user. Ya, bagus sekali. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Nah, itu tadi akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengetahui apakah kita atau tentang materi kita pada hari ini, Bapak mempunyai 2 soal post-test. Nah, 2 soal post-test ini, yang pertama ini tentang tahapan manakah dari proses instalasi sistem operasi yang merupakan tahapan yang paling utama menurut pendapat kalian, dan berikan alasannya. Kemudian yang untuk soal post-test yang kedua, tentukan perbedaan langkah-langkah pada instalasi sistem operasi berbasis GUI, graphical user interface, dan sistem operasi berbasis teks. Nah, itu soal post-test tentang materi pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Ada, Pak. Ada? Oke, silakan. Jadi, semua tahapan menjadi penting mengingat keseluruhannya saling berhubungan, akan tetapi hal yang pertama dilakukan adalah membuat partisi HDD, yaitu membagi HDD menjadi minimal 2 bagian. Bagian 1 sering disebut partisi C, di mana kita menginstal OS. Yang kedua, partisi D, di mana kita bisa menyimpan data. Semuanya memperhitungkan beberapa kapasitas HDD, sehingga kebutuhan menginstal OS dan software dan penyimpanan data menjadi seimbang. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Berarti tadi ada memperhatikan. Dan sekarang untuk soal post-test nomor 2. Tentukan perbedaan langkah-langkah pada instalasi sistem operasi berbasis GUI dan teks. Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Soal nomor 2. Mungkin mic-nya belum diaktifkan. Ya, soal nomor 2. Cek. Masuk, Pak. Sudah. Soal nomor 2. Nomor 2, jawabannya apabila di langkah instalasi Debian berbasis GUI atau Graphical User Interface, maka yang dipilih ialah grafik install di saat kalian akan menginstal sistem operasi tersebut ke dalam komputer Anda. Sementara itu, apabila pada langkah instalasi Debian berbasis teks atau CLI atau Command Lines Interface, maka yang dipilih ialah install di saat kalian akan menginstal sistem operasi tersebut ke dalam komputer Anda. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu soal post-test yang mengakhiri materi kita pada hari ini. Nah, untuk berikut, karena kita sudah berada pada akhir mata pelajaran, berikut Bapak memberikan kenang-kenangan untuk peserta didik. Nah, kenangan ini bentuk pekerjaan rumah yang bisa mengumpulkannya dalam
1 minggu dari sekarang. Jadi sebelum materi berikut, pekerjaan rumah ini seharusnya sudah selesai. Dan untuk pekerjaan rumah ini seperti ini pekerjaan rumah. Nah, tentang materi instalasi komunikasi jaringan ada 5 nomor. 5 nomor berbentuk pilihan ganda. Jadi adik-adik siswa, sebelum kita bertemu di pertemuan berikutnya, pekerjaan rumah ini harus sudah selesai. Jelas? Ya, siap. Oke. Terus di sini Bapak sudah membuat link utama. Bapak sudah membuat link utama yang sudah, kalau misalkan ada yang tidak sempat hadir pada saat ini, ada masalah jaringan atau memang sibuk karena kesibukan yang lain, Bapak sudah membuat link utamanya. Di sini ada link utama untuk LKPD, untuk pekerjaan rumah dan materi bahan ajarnya. Jadi silakan buka yang link utama ini. Maka link akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini link akan membawakan adik-adik siswa pada pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini sudah ada absen, bahan ajar, baru pekerjaan rumah dan LKPD. Kalau tidak ada siswa yang sempat membuat, jadi silakan klik LKPD atau PR, maka akan terbuka sendiri. Jelas? Cara pengisian jelas? Oke. Jelas. Untuk materi berikutnya, untuk materi di pertemuan berikutnya adalah tentang remote server. Jadi adik-adik siswa, sebelum kita belajar tentang remote server di minggu depan, di pertemuan berikutnya, Bapak sudah memberikan remote server ini. Jadi adik-adik siswa silakan mencari referensi tentang remote server. Jadi supaya minggu depan itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak jam dipakai. Jadi adik-adik siswa sudah mengetahui apa itu remote server untuk pertemuan berikutnya. Nah. Jadi itu akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Akhir dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik siswa, Bapak tidak akan ragu-ragu untuk mengulangi lagi tentang bagaimana cara memutuskan rantai COVID-19 ini dengan cara biasa, dan rajin cuci tangan, minum bergizi, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan tidak usah keluar rumah kalau tidak ada hal yang mendesak. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak juga untuk meminta salah satu seorang siswa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Ada? Mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah hadir pada materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kerjasamanya, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.